Klon jangkrik emas tidak hanya melahap 10 hati ini, tetapi juga seluruh wilayah kekuasaan 10 Raja Roh. Wilayah klon jangkrik emas secara mengejutkan telah mencapai tingkat kelima. Cahaya keemasan samar berkelebat di mata Xiao Yan. Membunuh Raja Roh bukanlah tujuannya. Makhluk di balik Raja Roh adalah tujuan perjalanan ini. Kabut biru yang menyelimuti Xiao Yan segera menghilang dengan sendirinya. Mata anjing dan Damo berusaha sekuat tenaga, tetapi tampaknya sia-sia. Ketika kabut menghilang, sosok Xiao Yan muncul dari dalam. Rekan-rekan segera bergegas maju. Adik muda, kau baik-baik saja? Tanya Rancang, matanya dipenuhi kekhawatiran. Ia memegang bahu Xiao Yan dan mengguncangnya. Aku baik-baik saja, kakak senior Rancang. Xiao Yan bisa merasakan kekhawatiran tulus rekan-rekan seperguruannya. Terlalu berisiko. Kami masih belum membuat rencana matang untuk perjalanan ini. Kami harus segera kembali ke lembah pedang dan tidak berlama-lama di sini lagi. Keyun mengerutkan kening, berbicara dengan suara berat. Semua yang baru saja ia alami terjadi begitu cepat. Namun, ia benar-benar kehilangan kendali, yang membuat rekan-rekan magang Xiao Yan ketakutan. Adik muda, di mana Raja Roh aneh itu? Tiga dewa melihat sekeliling dengan waspada, karena tidak ada tanda-tanda Raja Roh. Bunuh mereka semua, kata Xiao Yan, dan semua mata saudara tertuju pada wajah Xiao Yan dengan tak percaya. Melihat tatapan acuh tak acuhnya, seolah-olah ia sedang bercanda. Ayo cepat pergi, adik kecil, ini bukan saatnya bercanda. Bahkan Keyun pun tidak percaya. Mereka tahu betul bahwa Raja Roh ini tidak mudah dibunuh. Jangan khawatir, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kita datang ke sini untuk bertemu seorang teman. Xiao Yan tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi kekuatan jiwa alam Void begitu kuat sehingga tak teraba. Adapun di rumah Tianren, perubahan yang mengguncang bumi sedang terjadi. Di mana awan hitam dan ungu bergulung kembali dan menyapu, semua sosok tersedot ke dalam awan. Hantu-hantu roh tak berjiwa ini. Mata mereka kosong tanpa pupil, mereka semua seperti mayat berjalan, dikendalikan oleh pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi menyimpan banyak rahasia, bahkan yang berkaitan dengan kejatuhan Zun Sang dan Xie Zun. Namun, tak seorang pun tahu kebenarannya. Mungkinkah seseorang sekuat Zun Sang diracuni hingga mati? Dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, pertanyaan ini terasa absurd. Lupakan Zun Sang, bahkan jika klon Yuan Shen-nya ingin membunuhnya. Tak diketahui racun macam apa yang dibutuhkan untuk membunuhnya, apalagi seseorang dengan kecerdikan sedemikian rupa sehingga mustahil baginya untuk diracuni. Karena itu, mungkin hanya permaisuri yang tahu kebenaran di balik kematiannya. Xiao Yan bahkan sempat curiga bahwa Zun Sang dan Xie Zun, dua makhluk yang dulunya berada di puncak dunia, telah benar-benar musnah. Atau mungkin mereka begitu bosan sehingga mengubah 9 alam menjadi papan catur, menjadi pemainnya sendiri, mengendalikan dunia untuk kesenangan mereka sendiri. Absurd. Pikiran seperti itu tampak sangat absurd. Namun tanpa menyaksikan kebenarannya, Xiao Yan tak akan ragu untuk membuat asumsi yang begitu berani. Seiring kekuatannya tumbuh, ia menyadari semakin banyak anomali. Kebenaran yang dulu ia pikir telah ia ketahui kini tampak merugikan diri sendiri, sangat absurd. Mustahil. Kenapa kau tidak menyelamatkan mereka kali ini? Mereka pionmu. Xiao Yan melihat ke sekeliling tanpa melihat apapun. Kata-katanya yang tiba-tiba membuat rekan-rekan muridnya melirik ke sekeliling, mencari seseorang untuk menyapanya. Apa kau merasakannya? Bisik Rancang kepada Keyun. Keyun menggelengkan kepalanya. Beberapa orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Namun, suasana menjadi sedikit tegang. Kecuali ketenangan dan ketenteraman Xiao Yan, semua saudaranya tampak berhati-hati dan siap bertarung kapan saja. Setelah beberapa lama, masih tidak ada gerakan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Sepertinya dia tidak datang. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Rancang terhuyung, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Adik junior, lalu dengan siapa kamu berbicara tadi? Kupikir dia seharusnya ada di sini, tetapi sepertinya dia tidak datang. Mungkin terjadi sesuatu. Xiao Yan tersenyum dan berkata,
Rancang tiba-tiba rileks seperti bola kempes. Ini pertama kalinya kamu di Tianren Mansion. Bisakah kamu berjalan-jalan? Tepat ketika Rancang hendak berjalan-jalan, awan di atas seluruh bintang tiba-tiba mulai bergulir kembali. Kemudian, langit seakan runtuh, dan aura mencekam muncul, mengirimkan rasa berdebar yang kuat di udara. Menarik, kau benar-benar menarik. Pupil mata Xiaoyan mengecil, dan kehampaan mulai terdistorsi. Sebuah bayangan hitam dan topeng buram, dengan pupil samar pohon terlihat di atas. Pada saat ini, Xiaoyan menyadari bahwa ia tidak lagi berada di ruang yang sama dengan saudara-saudaranya. Di sisi mereka, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang, dan rasa asing yang kuat merasuki area itu, terasa nyata namun tak terlihat. Pada titik ini, mata Xiaoyan berkedip, dan ia menghentakkan kakinya. Ia tiba-tiba muncul, tepat di tempat Sutong berada. Ia ingin melihat bagaimana mereka akan melawan Chang Miesi secara langsung. Apa yang akan mereka lakukan, atau akankah mereka tetap tidak aktif? Tepat saat Xiaoyan mendekat, bayangan Sutong tiba-tiba menghilang, muncul kembali sekitar 100 kaki jauhnya. Xiaoyan kemudian maju beberapa langkah, selalu menjaga jarak yang sama. Secepat apapun ia bergerak, itu sia-sia. Namun tujuan sebenarnya Xiaoyan bukanlah untuk membunuh Sutong. Ia ingin melihat apakah ia bisa mencapainya dengan kemampuannya saat ini. Xiaoyan mendapatkan jawabannya, mengonfirmasi sesuatu, topeng Jiu muncul di tangannya karena Jiu Gen sebelumnya sedang mempermainkan Xiaoyan, bahkan mungkin dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tentu saja, ada kemungkinan juga Jiu Gen sebelumnya masih hidup, sebagai orang luar, yang menjadikan Xiaoyan bagian dari permainan, mempermainkannya untuk bersenang-senang. Pada saat ini, sesosok aneh tiba-tiba melintas di samping Xiaoyan. Sebuah topeng bermata 9 muncul di telapak tangannya. Kau sudah melewati batas. Sutong perlahan memasang topeng itu di wajahnya. Dalam sekejap, sosok Sutong bergeser, dan sekilas sosoknya di balik jubah hitam muncul. Bulu-bulu telapak tangan itu tidak halus. Ya, mereka seperti obat anti-inflamasi. Mereka nyata, 9 entitas di dalam 9 alam atau lebih. Haha, aku sangat menyesal kau memergokiku. Jadi, sepertinya kau telah menipuku. Kau menang ronde ini. Sutong tertawa terbahak-bahak, lalu meminta maaf kepada Xiaoyan. Suaranya teredam, membuat Xiaoyan tak bisa mengenalinya. Adapun sosok bertopeng 9 itu adalah iblis yang meninggalkan kuil 10.000 iblis. Xiaoyan sudah berencana membawa salah satu dari mereka, mungkin untuk menutupi kesalahannya, tetapi ini adalah taktik umum yang digunakan oleh Sutra Wajah Telapak. Xiaoyan merasa bahkan dirinya sendiri pun tak bisa memahami kelompok Sutra Changmi ini. Kini setelah ia bergabung dalam permainan, ia tak perlu takut lagi.